Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami SD Negeri Sudimarang, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan mengenang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab Isra Mi'raj Nabi bepergian dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus naik ke langit saf 7, Sidratil Muntaha, Aras Rafas Mustafa, menerima panggilan, memenuhi di sana mendapat tugas 5 waktu, asal waktu dari 50. Barang siapa tak percaya akan dapat kerugian dari alam abadi Isra Mi'raj Nabi. Isra Mi'raj Nabi adalah perjalanan istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, untuk menghibur hati Rasulullah yang saat itu sedang mengalami duka nestapa karena ditinggal oleh sang kekasih Siti Khadijah, sang istri, wafat. Siti Khadijah adalah istri tercinta yang selalu berada di sisi Nabi Muhammad untuk menghibur saat Rasulullah mengalami duka lara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Bertepatan untuk tahun ini adalah hari Kamis 11 Maret 2021. Inilah kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Corona. Semangat, sehat, kuat, menang. Peristiwa Isra Mi'raj, kisah lengkap, hikmah dan ibrahnya. Isra Mi'raj merupakan peristiwa mahadahsyat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan super kilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu, bagaimana kisahnya, dan hikmah serta ibrah apa saja yang bisa dipetik. Berikut ini pembahasan lengkapnya. Kisah Isra Mi'raj bermula setelah Nabi usai sholat Isya dan beristirahat sejenak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'ah. Setelah itu didatangkanlah buruk yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Rasulullah bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bihol. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi
Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Selanjutnya aku dibawa di atas punggung buruk dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta membukakan pintu langit. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Adam alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Idris alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril meminta dibukakan pintu. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ke-6. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Musa. Lalu dia membukakan dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ke-7. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 700.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratil Muntaha yang lebar, daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar-besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratil Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratil Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa. Lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan
Robmu terhadap umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Robmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Robku. Lalu aku memohon, ya Rob, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Robmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Robku dengan Musa hingga Robku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakan, maka dicatat untuknya 1. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan suatu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Robku, hingga aku merasa malu kepadanya. Nah, itulah kisah Isra Mi'raj tentang bagaimana perintah sholat 5 waktu itu. Selain kisah Mi'raj yang mengisahkan tentang perintah sholat 5 waktu, perjalanan Mi'raj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisotil Mi'raj karya Syekh Abi al-Barokat Ahmad Ad-Dardir disebutkan bahwa Nabi Muhammad menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Nabi menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Setiap kali pecah, mereka kembali lagi, kemudian pecah lagi. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian Nabi menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada rikok. Rikok itu adalah tambahan yang menutupi kubul dan dubur. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dori dan zakum. Dori adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun zakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril?
Jibril menjawab, mereka adalah orang yang tidak mau membayar zakat dan Allah tidak menzolimi mereka sedikit pun. Lalu Nabi menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak nan baik itu. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan namun memilih selingkuh dengan orang lain." Kemudian Nabi menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nabi pun bertanya pada Jibril, "Ada apa ini, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah orang yang dilempari batu. Nabi bertanya, "Siapakah itu, Jibril?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan riba." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong, lidahnya kembali, kemudian dipotong lagi. Nabi bertanya, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga. Kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya pada Jibril, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah orang lain, kemudian meletakkan pada tubuh." Masih banyak lagi kisah-kisah yang dialami Nabi Muhammad SAW selama perjalanan Isra. Kisah ini seyogyanya dapat diambil pelajaran bagi umat Nabi Muhammad agar nanti selamat saat akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SD Negeri Sudimara, Kecamatan Cilomok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 27 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan 11